wa fihi wa fil hadithi, dan di dalam hadis, dan disebutkan di dalam hadis, man, barang siapa arada, yang dia ingin, arada, yang dia ingin, ayyuhibbahu, cinta padanya, Allahu, siapa Allah, fa'alaihi, maka harus atasnya, maka wajib baginya. Tidak ada ngobrol terus. Saya perhatikan. Mari ada ke depan. Kitabnya mana? Sudah dikasih nama kitabnya. Yang menemukan kitabnya hari dikembalikan. Maka wajib baginya atau wajib atasnya bisidqil hadithi, jujur perkataannya, wa adzail amanati, dan laksanakan amanahnya, wa alla yuhdiyah, dan hendaklah dia tidak menyakiti jarahu, tetangganya. Jadi tips cara mendapatkan cinta Allah. Mencintai itu mudah, ya. Mencintai itu mudah. Menyayangi itu mudah. Menyenangi seseorang itu mudah. Mencintai mudah, menyayangi mudah, menyenangi seseorang mudah, mencintai Allah mudah, menyayangi seseorang mudah. Tapi yang sulit itu dicintai, yang sulit itu disayang, yang sulit itu digemari. Sama, mencintai Allah, kita bisa mengaku mencintai Allah. Mencintai Rasulullah, kita bisa mengaku mencintai Rasulullah. Mencintai ulama, kita bisa mengaku mencintai ulama. Semua bisa diakui. Tapi cinta itu butuh bukti. Dan kalau kita cinta pada Allah, wajib lakukan 3 hal ini agar kita di samping mencintai Allah juga dicintai oleh Allah, agar cinta kita tidak bertepuk sebelah. Sakit, cinta bertepuk sebelah tangan itu sakit. Yang berbeda keras pengalaman.
Maka sebelum mencintai harus tahu apa mau seseorang yang kita cintai, apa maunya. Ya. Begitu ketika kita mencintai Allah, agar kita juga dicintai oleh Allah, maka kita harus tahu apa maunya Allah dari kita. Inilah yang dimaksud radhiyallahu anhu wa radu. Allah mencintai, kita pun mencintai. Ada 3 hal agar cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. 3 hal yang harus dilakukan agar kita dicintai oleh Allah. Kalau hanya mencintai mudah, tapi dicintai itu yang sulit. Ada cewek cantik, ada perempuan cantik, kamu suka padanya, kenapa cantik? Mudah, tapi yang sulit, tanyakan kepada gadis itu, tanyakan kepada perempuan itu, apakah juga mencintai kita? Itu yang sulit. Atau perempuan melihat cowok tampan, itu cowok tampan, ya, kamu suka padanya, ya kan, saya suka melihatnya. Tapi yang sulit, apakah cowok itu juga mencintai saya? Itu yang sulit. Begitu juga kita, mudah, satu-satu aku sayang Allah, dua-dua saya cinta Rasul. Nyanyian seperti ini sulit atau mudah? Mudah. Tapi yang sulit, apakah Rasulullah dan Allah juga mencintai kita? Itu belum pasti. Ada 3 hal yang harus dilakukan apabila kita ingin dicintai oleh Allah. Yang pertama, bisidqil hadis, jujur. Jujur. Ada 3 sahabat yang lambat mengikuti rapat, mengikuti agenda aktivitas Rasulullah. Namanya Malik dan kawan-kawannya. Ada 3 sahabat yang lambat mengikuti rapat bersama Rasulullah, mengikuti perang bersama Rasulullah. 3 sahabat ini lambat, tidak tepat waktu. Kemudian Rasulullah memanggil siapa saja yang lambat, sini. Semua datang, yang lambat mengutarakan alasannya dengan berbohong agar tidak dimarahi oleh Rasulullah, agar tidak dihukum oleh Rasulullah, agar dirinya tidak malu karena lambat. Semuanya berbohong, lolos semua karena berbohong. Kemudian Malik ini, sahabat ini, 3 sekawan ini tidak menjawab apa-apa. Kenapa kamu lambat? Pertanyaan Rasulullah. Kemudian sahabat ini tidak menjawab apa-apa. Ya Rasulullah, kalau saya berbohong, kamu akan suka, akan senang kepada saya, tapi Allah Maha tahu akan murka kepada saya. Jadi meskipun saya lambat, saya tidak akan memberikan alasan apa-apa. Saya akui kalau saya lambat. Ya. Jujur dia, tidak mengutarakan alasan apa-apa. Sidqil hadis, perkataannya jujur. Kamu berarti lambat, tidak punya alasan apa-apa. Saya hukum, wahai para sahabatku, jangan sapa orang ini, biarkan dia, jangan temani dia, asingkan dia.
Kemudian yang lambat ini merasa sempit, merasa tidak nyaman, mau nyapa temannya gak direspon karena dihukum oleh Rasulullah. Tapi dia jujur, tidak memberikan alasan apa-apa kepada Rasulullah ketika lambat. Kemudian karena kejujurannya, selang beberapa hari turunlah ayat Al-Quran. Dosanya lambat itu diampuni. Wa ala thalathatil ladzina khulifu. 3 orang yang lambat itu saya ampuni dosa-dosanya. Kemudian 3 sahabat ini digolongkan dengan sahabat-sahabat yang jujur. Kalau Al-Quran sudah memujinya, insya Allah dia termasuk ahli surga. Kenapa ahli surga? Sudah dicintai oleh Allah. Kenapa dicintai oleh Allah? Sidqil hadis, karena dia jujur. Coba ini praktekkan tips agar dicintai oleh Allah. Semisal kalian lambat masuk kelas pagi, kenapa kamu lambat? Oh iya, saya pelan-pelan jalannya, saya santai-santai. Habis setoran saya tiduran dulu di kamar. Jujur. Guru marah, amniyah marah, keamanan marah, kepala sekolah marah. Yang penting Allah tidak marah. Yang penting kita jujur. Siapa yang bisa seperti ini? Dialah yang tauhidnya, dialah yang mengesahkan Allah, dialah yang satu menuhankan Allah. Bisa seperti ini. Kalau ingin dicintai oleh Allah, yang pertama bisidqil hadis, perkataannya jujur. Tidak takut dicela orang, tidak takut dimarahi orang, tidak takut dipandang tidak efektif oleh orang. Kalau memang punya alasan benar dan tidak diterima, yang penting jujur. Tidak apa-apa, tidak dicintai oleh semua orang, yang penting dicintai oleh Allah. Tapi kalau tidak ada yang suka, gak enak juga di dunia. Ya, makanya butuh untuk berusaha agar kita jujur kepada Allah, juga jujur kepada sesama manusia. Ini tipsnya. Yang pertama, kalau ingin dicintai Allah, yang pertama sidqil hadis, yaitu jujur. Jujur meskipun menyakitkan, itu hanyalah berefek sementara. Tapi kalau bohong, efeknya di dunia sampai pada akhirat. Wa adain amanah, dan melaksanakan amanah. Kalau pengen dicintai oleh Allah, yang kedua yang harus dilakukan adalah melaksanakan amanah. Amanah itu apa? Kepercayaan yang diberikan kepada laksanakan semampunya. Ya. Waktunya ngaji, laksanakan semampunya. Dulu saya punya guru sakit tidak bisa jalan. Waktunya ngaji kepada Syekh Ismail Yaman, beliau tetap ngaji. Kenapa? Karena sudah mendapatkan amanah dari orang tua, mendapatkan kiriman dari orang tua, mendapatkan kepercayaan oleh orang tua untuk ngaji, maka dia ngaji terus. Beliau ngaji terus. Ini namanya memegang amanah. Kalian disuruh hafalan, disuruh ngaji, disuruh setoran. Kalau kalian amanah, setoran, baca Al-Quran, di samping dicintai gurunya, dicintai orang tuanya, lebih-lebih dicintai oleh Allah. Itulah tips yang kedua kalau ingin dicintai. Mudah apa sulit? Mudah diucapkan, sulit dilaksanakan. Yang jadi ubudiyah, amanahnya dilakukan. Tadi Ustaz Ainun keluar 1 hari saja, sudah yang ke atas dibiarkan, yang ke depan dibiarkan.
berarti masih belum melewati langkah-langkah untuk mendapatkan cinta Allah. Memang berat amanah itu daunnya Buya Hamka, Profesor Dr. Buya Hamka. Nama lengkapnya siapa? Ada yang tahu? Pokok ada karimullahnya. Ya, ini siapa yang suka sejarah ini? Buya Hamka pernah mengatakan, kalau pengen melihat orang Islam, lihatlah ketika sholat selain subuh. Tapi kalau pengen melihat orang mukmin, lihatlah ketika waktu jamaah subuh. Mereka lah orang-orang mukmin. Ya. Karena orang yang iman bahwa dia dilihat oleh Allah, dia akan berusaha melawan ngantuknya demi menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah, yaitu sholat subuh. Berat, amanah ini berat. Tapi kalau dilaksanakan secara terus-menerus akan menjadi ringan. Ya, saya pesan ke teman-teman santri, adik-adik santri, kalau pulang, 2 sholat yang harus diperhatikan. Yang pertama Isya, ya. Kalau tidak mampu sholat Isya di waktu malam, setelah sholat maghrib jangan langsung keluar dari masjid untuk sholat Isya. Kalau sudah keluar dari masjid, kalian ngobrol sama temannya, ya. Kalian ngobrol sama keluarganya, kalian ngobrol ketiduran, tahu-taunya bangunnya sudah subuh. Jadi kalau tidak bisa sholat di waktu malam, maka setelah sholat maghrib jangan beraktivitas apapun menunggu sholat Isya. Segera tidur sehingga subuhnya segar kembali. Itu amanah. Amanah yang dibebankan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah pertama kali adalah sholat. Yang ketiga, agar mendapatkan cinta Allah, wa alla yudiyah jarahu, tidak menyakiti tetangga, tidak menyakiti tetangganya. Menyakiti itu dengan banyak hal. Bisa menyakiti dengan tangan, tidak boleh menjos temannya, tidak boleh nempeleng temannya, tidak boleh memukul temannya. Jauh lebih dari itu, tidak boleh menyakiti hati teman. Kalau kalian bertiga, ya, coba perhatikan. Kalau kalian bertiga, maka tidak boleh yang dua berbisik-bisik, yang satu dibiarkan, tidak boleh. Kenapa? Karena nanti yang satu ini hatinya merasa tersakiti. Kalau kalian berempat, maka yang tiga tidak boleh ngobrol, kecuali yang 4 diajak. Kalau kalian berlima, yang 4 tidak boleh ngobrol, kecuali yang kelima diajak ngobrol. Kalau kalian berenam, yang 5 tidak boleh ngobrol, kecuali yang ke-6 diajak ngobrol. Kenapa? Demi menjaga keharmonisan pertemanan, demi menjaga persaudaraan sesama Islam. Tidak boleh menyakiti, baik dengan tangan maupun dengan lisan. Itu tips yang ketiga. Jadi cara untuk mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama jujur, dan yang kedua melaksanakan amanah, dan yang ketiga sebisa mungkin kalau tidak bisa bermanfaat kepada orang lain, minimal tidak menyakiti
orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Muslim itu siapa? Ketika orang lain merasa aman dari tangan dan lidahnya. Ini definisi muslim menurut Rasulullah. Jadi kalau di kelas 17 misalnya dikatakan muslim apabila dia orang lain selamat dari tangan dan lisannya tidak menyakiti, tangannya tidak juga menyakiti, dan juga tidak boleh membuli teman-temannya. Berlima semisal, yang keempat bersekongkol membuli temannya yang satu ini, tidak boleh. Itu hukumnya haram, menyakiti umat Rasulullah. Ini umat Rasulullah. Kalau kita tidak bisa menumbuhkan dalam hati kita, kalau teman itu adalah saudara se-Islam, minimal tumbuhkan dalam hati kita bahwa teman kita adalah umat Rasulullah. Ya, paham? Kalau kita tidak bisa menumbuhkan rasa bahwa orang itu adalah saudara se-Islam, ingatlah bahwa orang Islam adalah umat Rasulullah. Kalau umat Rasulullah disakiti, siapa juga yang tersakiti? Rasulullah. Ya, makanya tidak boleh menyakiti temannya baik dengan tangan maupun dengan lisan. Wa fihi, dan di dalam hadis aidan juga annal jarah al-faqirah, sesungguhnya tetangga yang fakir, yata'allaku, bergantung bijarihi, dengan tetangganya, al-ghani, yang kaya, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada atasan, ada bawahan, ada laki-laki, ada perempuan, ada suami, ada istri, ada kita, ada sahabat kita. Kenapa diciptakan seperti itu oleh Allah? Tujuannya agar berta'alluq, berhubungan. Yang kaya butuh pada yang miskin, yang miskin butuh pada yang suami, butuh pada istri, butuh pada guru, butuh untuk mengajar, murid butuh untuk diajar, bukan dihajar, diajar. Semuanya berhubungan, ya, semuanya berhubung. Kalian punya teman, tanamkan dalam hati kita, pada suatu saat kita akan membutuhkan teman ini. Maka satu hal yang harus dilakukan, tidak boleh sombong. Kalau punya kelebihan makanan, kalau punya kelebihan harta, mau dibuat apa? Kalau sudah lebih, dibagi-bagikan kepada yang membutuhkan. Saya punya nenek, ya. Nenek saya itu pedagang. Dulu nenek saya kalau berdagang itu ke kota, menaiki kereta. Kalau dulu kereta api, pakai api. Kalau sekarang sudah pakai mesin, tapi tetap dikatakan kereta api, padahal apinya sudah tidak ada. Kalau dulu kereta api,
Kalau sekarang kereta mesin tapi namanya tetap kereta api. Gedung baru nanti 10 tahun kemudian namanya tetap gedung baru. Lucu. Nenek saya itu kalau perjalanan mau berdagang, ada orang minta makanan, minta dagangan, dikasih. Sampai ke tempat dagangan tinggal sedikit dagangannya. Orang-orang heran. Dulu nenek saya kan tidak langsung tua ketika berdagang, masih muda. Dipanggil mbak, kenapa kamu ketika berdagang dagangannya yang dibawa hanyalah sedikit? Itu bukan sedikit, tapi di perjalanan dagangan saya itu diminta-minta oleh orang lain. Saya kasihkan. Ketika pulang dihitung, masih ada labanya, masih ada hasilnya meskipun sedikit, tapi jauh laba yang terbesar apa? Sudah bisa berbagi-bagi kepada orang lain. Itu laba yang paling tinggi. Ada seorang laki-laki masih muda, sekitaran umur 30-29, ya, masih muda, seumuran saya. Itu kalau punya baju baru, cari baju yang lama dikasihkan kepada orang lain. Jadi bajunya tidak pernah banyak, minimal 7 dipakai 1 minggu, ya. Sarungnya minimal 4, 5 atau 7 dipakai 1 minggu. Jadi lemarinya tidak pernah full, ada baju yang tidak pernah dipakai, gak pernah. Kenapa? Karena dia sadar nanti kalau tidak dipakai, tidak dimanfaatkan, di akhirat dipertanggungjawabkan. Itu surat apa? Yus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Surat apa itu? Ayat terakhir. Ada yang hafal? Yus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Itu surat apa? Lupa saya. Ayat terakhir. Ayo siapa yang hafal di 30? Terakhir, 'anil na'im. Surah At-Takatsur. Coba alhaakumut takatsur hatta zurtumul kalla sawfa thumma kalla sawfa kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'aluna yawma idzin thumma la tus'aluna yawma idzin 'anil. Kemudian di hari itu kamu akan ditanyakan tentang nikmat-nikmat. Makanya hati-hati yang punya baju banyak, yang sehingga ada yang tidak pernah dipakai, itu nanti ditanyakan. Kalau sudah lemarinya full, segera ambil mana yang tidak pernah dipakai, dikeluarkan, dibagi-bagikan, didonasikan kepada anak yatim atau fakir miskin, ya. Itu ada pemuda seperti itu ada. Jadi kalian kalau bajunya sudah full 1 lemari, cari bajunya yang nggak dipakai, dikeluarkan, daripada nanti ditanya oleh malaikat kenapa baju itu tidak dikeluarkan. Itu baju. Ada yang lebih besar yang lain. Wa yaqulu, dan berkata siapa fakir, dan berkata siapa fakir,
Ya Rob, ayo yang ngobrol pindah dulu. Ayo fokus ngartikan kitabnya. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Ya Rob, wahai Tuhanku, tanyakanlah hadar ini lima mana'ani, kenapa dia menghalangiku, ma'rufahu, kebaikannya. Jadi kalian tumbuhkan komunitas, tumbuhkan lingkungan, jangan menyimpan makanan sampai basi di lokernya, gak boleh. Harus dimakan bersama. Ya, karena kamar minimal satu kamar. Ya, harus saling berbagi. Ciri-ciri orang pelit itu punya makanan sampai basi. Itu ciri-ciri orang pelit. Ya, ciri-ciri orang pelit apa? Punya makanan sampai basi. Makanya kalau di kulkas ada makanan sampai basi, kalau di lokernya ada makanan sampai basi, kalau di tasnya ada makanan sampai basi, itu adalah ciri-ciri teman yang pelit. Tidak boleh pelit-pelit, saling berbagi, khususnya sesama teman. Wal jaru, adapun tetangga, huwa jar man, ialah seseorang, bainakah, yang ialah di antara kamu, wa bainahu, dan di antaranya, duna arba'ina, adapun tidak sampai 40, daron, rumah, min ai janibi, dari sisi manapun, kada beginilah apa dahu, menjelaskan padanya As-Suhaimi, siapa Imam Suhaimi. Jadi kesimpulannya, kita itu tidak boleh pelit. Tapi kalau melihat temannya pelit, tidak boleh dipaksa agar memberi. Belajar dermawan mulai hal-hal yang kecil, ya, agar sama ketika temannya tidak punya uang, agar sama menikmati jajan, ya. Ketika kita jajan ke alami, kok temannya ada yang tidak makan jajan, berbagi, ya, berbagi, agar tidak ada teman yang tidak makan jajan, agar tidak ada teman yang tidak minum es, harus sama semua. Dan itulah prinsip ajaran Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nanti sudah bertetangga, diusahakan tidak ada tetangga yang lapar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah. Coba ambilkan tawajuhan, ya. Sudah bawa semua? Lupa. Ini gak lengkap ini. Coba tawajuhannya lengkap. Ayo cepetan biar cepat selesai.
79 dibuka. Ini dibaca ketika sudah belajar ya, ketika sudah ngaji. Ya Rabbana ta'rufna bi anna ta'rufna wa annana asrufna ala ma asrufna fatub alaina tauba al-sil kulli hawba wasulana awati wa amir rawati wa firli walidina rabbi wa maudina wal ali wal ikhwani wa sairil khilafah wa kulli mahabba au jihatin au suhbah wal muslimina ajma'a min rabbi yasma hatta wajudana bagi kisami minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suri sallallahu sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi ala tasris tubi walhamdulillahi syukri wa tanahi. Nanti bawa semua ya, habis ngaji dibuka halaman 79.